Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Di dalam perjalanan hidup seringkali kita mengeluh. Mengapa kita harus memaafkan? Mengapa kita harus saling menolong? Hari ini Yesus menjawab, mengapa kita harus menolong? Karena Yesus menunjukkan Allah yang Maha Penolong dan Maha Pengampun. Jika kita mengaku diri sebagai anak Allah, maka hendaklah kita berani mengampuni dan menolong. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengajar hati kami dengan terang Roh Kudus. Tuntunlah kami dengan sabda-Mu, agar mampu mewujudkan cinta kasih dalam tingkah laku kami kepada sesama, sehingga kami mampu bertingkah laku sebagaimana anak-anak-Mu di dalam hidup kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat memasuki pekan yang baru. Hari ini kita bersama-sama diajak memulai lembaran baru kita dengan hidup dalam cinta kasih sebagaimana Kristus telah ajarkan kepada kita. Hendaklah kita bersikap ramah sebagaimana Dia yang kita imani, Dia yang kita ikuti, selalu bersikap ramah kepada siapa saja yang ia jumpai di dalam perjalanan hidupnya. Menjadi sangat lucu ketika kita mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi kita angkuh, kita sombong, bahkan kita cuek. Kita tidak mau menyapa terlebih dahulu karena ingin disapa lebih dahulu. Padahal di dalam hidup orang beriman, kita mestinya harus melakukan sikap keramahan, karena kita sudah merasakan keramahan Allah yang selalu dengan tangan terbuka menunggu anak-anaknya kembali dalam pelukannya. Di dalam kasih Allah selalu memberikan kesempatan hari baru sebagai lembaran baru untuk hidup menjadi lebih baik. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus jelas ditegaskan kepada kita semua dan kepada jemaat di Efesus. Paulus mengatakan hendaknya kita hidup dalam Kristus. Artinya bagaimana cinta kasih selalu menjadi dasar di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kita adalah murid-murid Kristus. Karena kita diangkat sebagai anak-anak Allah karena sakramen pembaptisan kita. Allah sudah ramah kepada kita. Allah sudah begitu mencintai kepada kita. Makanya menjadi sangat wajar kita yang mengaku diri sebagai muridnya, kita bersikap ramah kepada sesama kita. Kurangi kata-kata kotor, kurangi kata-kata umpatan, kurangi kata-kata dengan nada keras. Tetapi bagaimana kita terus berusaha untuk selalu mewartakan sukacita di dalam keramahan dan sikap kita yang sopan kepada sesama kita. Hal yang kedua, Paulus juga menekankan, sebagai murid Kristus kita harus berani saling mengampuni, saling menolong. Mengapa demikian? Karena Allah pun selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan pertolongan. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sebuah pertobatan. Mengapa kita menjadi sulit untuk mengampuni? Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka pengampunan harus menjadi prinsip yang utama yang harus kita berikan, kita hidupi di dalam hidup bersama, di dalam masyarakat maupun di dalam hidup menggereja. Di dalam Injil hari ini juga kita diingatkan oleh Yesus. Seringkali aturan membuat kita tidak memiliki hati yang murni. Aturan membuat kita menjadi begitu kejam,
bahkan kita menjadi manusia yang tak berhati karena sebuah aturan. Sekali lagi, aturan dibuat bukan untuk disembah atau dipuji atau diagungkan. Aturan dibuat untuk membantu manusia supaya tidak menjadi liar, menjadi tidak terkontrol. Tetapi Yesus menunjukkan semua aturan itu harus dilandaskan pada kasih. Jangan kita memakai aturan hanya untuk menjatuhkan mereka yang kita benci, yang kita musuhi, yang kita tidak senangi. Yesus menunjukkan kepada kita semua, kita harus berani mewartakan kebenaran, nilai-nilai kehidupan yang lebih penting daripada sekedar sebuah aturan. Aturan menjadi perlu dan penting untuk mengatur dinamika, tetapi aturan bukan untuk membunuh seseorang, bukan untuk mematikan karakter seseorang, bukan untuk menghilangkan kesempatan seseorang untuk berbuat baik. Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat karena Yesus pun ingin melepaskan dia dari penderitaannya yang ia pikul dari hari ke hari. Bahkan ia tidak sempat beristirahat karena sakit yang ia timbulkan. Tuhan memberikan hari Sabat untuknya agar ia terbebas dari sakitnya, agar ia bisa merasakan sukacita dan memuji Tuhan pada hari Sabat. Makanya Yesus menyembuhkan dia, agar ia pun mampu menjalankan hari Sabat sebagaimana orang lain. Jangan kita menghakimi dengan sebuah aturan sehingga kita menjadi tidak berhati. Tuhan mengajari kita, aturan bukan untuk kita sembah. Aturan hanyalah fasilitas supaya kita semakin bisa hidup dinamis, teratur, menghargai, baik di dalam iman maupun di dalam perbuatan. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jangan mengaku diri sebagai orang beriman Kristiani kalau kita tidak mampu bersikap ramah, tidak mampu mengampuni, karena Allah sudah ramah kepada kita dan mengampuni segala dosa kita dan selalu memberikan kesempatan. Dan janganlah kita mendewakan aturan karena kita hanya ingin menjatuhkan musuh kita, sehingga kita tidak memiliki hati. Aturan dibuat supaya kita tidak liar, tetapi aturan dibuat bukan untuk menghilangkan manusia yang berhati sebagai pribadi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.